Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan hari ini di sini saya akan membahas tentang manhaj tafsir Al-Khazin, yang mana pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang pengertian manhaj tafsir Al-Khazin, yang kedua sistematika penyusunan, yang ketiga yakni metode penafsiran tafsir Al-Khazin, yang keempat yakni corak tafsir Al-Khazin. Ya, langsung saja untuk pengertian manhaj tafsir Al-Khazin, dari sekian banyak kitab tafsir yang disusun oleh para mufassir tafsir lubab at-ta'wil fi ma'ani at-tanzil, yang lebih populer dengan sebutan tafsir Al-Khazin, karya Ad-Din Abu Hasan Ali Abu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Umar Ibnu Khalil Asy-Syafi'i Al-Baghdadi Asy-Syafi'i Al-Khazin. Memang cukup menarik untuk dijadikan kajian. Menarik bukan hanya karena tafsir ini merupakan karya klasik akhir abad 8 Hijriah, di mana infiltrasi ideologi dan kontroversi pemikiran sudah merambah di kalangan ulama, yang tentu saja memberi dampak pada pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam karya mereka. Tetapi juga dikarenakan tafsir ini dimasukkan dalam kategori tafsir birra'i, yakni penafsiran yang lebih menekankan pemakaian akal dan ijtihad. Sedangkan tafsir ini merupakan suatu kitab tafsir yang disusun berdasarkan ikhtisar tafsir yang berbentuk maksur, atau tafsir Al-Baghawi dan tafsir karya As-Salabi, keduanya berbentuk maksur. Mungkinkah kitab yang disusun berdasarkan tafsir yang berbentuk maksur bisa merubah menjadi berbentuk birra'i? Sementara itu tafsir Al-Khazin yang ditulis oleh seorang sufi, sejarawan, pustakawan, sekaligus seorang dai, ini banyak memuat cerita-cerita Israiliyat. Yang ada pada akhir menjadikan tafsir ini syarat akan kritikan tajam dari berbagai kalangan. Biografi Al-Khazin, nama lengkap Al-Khazin adalah Al-Din Abu Hasan Ali Abu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Umar Ibnu Khalil Asy-Syafi'i, dinisbahkan kepada Syaibah, tukang atau bisa dikenal pemerah susu, Al-Baghdadi Asy-Syafi'i Al-Khazin. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 678 Hijriah dan wafat tahun 741 Hijriah di kota Halb atau di kota Aleppo. Beliau seorang yang bekerja di perpustakaan dan mempunyai minat besar terhadap tafsir, sehingga sudah barang tentu banyak membaca kitab-kitab tafsir yang ada dalam tanggung jawabnya. Dia mengagumi beberapa kitab tafsir dan berusaha menulis tafsirannya sendiri. Di samping itu, ia dikenal sebagai tokoh sufi atau mutasawwif, selain sebagai juru dakwah. Semasa hidupnya Al-Khazin berguru kepada Ibnu Ad-Dawalibi ketika masih di Baghdad, dan berguru kepada Al-Qasim Ibnu Mudhaffir dan Wazirah binti Umar ketika beliau berada di Damaskus. Beliau sangat sibuk dengan aktivitas-aktivitas ilmiah, sehingga tidak mengherankan kalau kemudian pada akhir namanya diletakkan predikat Al-Khazin. Bahkan di kalangan tokoh mufassir, beliau lebih dikenal dengan nama Al-Khazin daripada nama sebenarnya.
Hal ini tidak lain karena kapasitas keilmuan Al-Khazin mencakup berbagai macam ilmu pengetahuan. Kenyataan ini dikuatkan oleh Ibnu Qodi Syahbah dan menegaskan Al-Khazin sebagai ilmuwan yang mumpuni dalam banyak bidang di mana integrasi keilmuan tampak nyata dalam karya-karyanya. Di samping itu, karya-karya beliau yang ditinggalkan sudah barang tentu dapat dijadikan bukti bahwa Al-Khazin memang termasuk ulama besar. Di antara karya-karya beliau adalah Lubab At-Ta'wil fi Ma'ani At-Tanzil, juga Syarah Umdah Al-Ahkam dan Maqbul Al-Manqul. Sebuah kitab dalam bidang hadis, Umdah Al-Ahkam dan Maqbul Al-Manqul, maksud saya sebuah kitab dalam bidang hadis yang terdiri dari 10 jilid dalam karyanya yang terakhir ini. Al-Khazin mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam Musnad Asy-Syafi'i, Musnad Ahmad bin Hanbal, Kutub As-Sittah, Al-Muwatta dan Sunan Qurtubi, dan dengan sistematikan urutannya bab demi bab. Selain karya-karya di atas, Al-Khazin juga menyusun kumpulan tentang sirah nabawiyah yang diulasnya secara panjang lebar. Dengan demikian, nama Al-Khazin mencuat bukan hanya karena tafsirannya saja, tetapi juga lewat karyanya dalam disiplin ilmu hadis. Dengan kata lain, Al-Khazin adalah seorang ulama besar yang tidak hanya mahir dalam bidang tafsir saja. Pribadi Al-Khazin sebagaimana yang diterangkan Abu Syahbah dan Az-Zahabi adalah seorang ulama sufi yang memiliki kepribadian dan kelakuan yang sangat baik. Beliau juga mahir dalam bidang tafsir serta hadis. Selain berpengarai luhur, beliau juga berwajah tampan. Beliau meninggal di salah satu sudut kota Halb. Kitab tafsir Lubab At-Ta'wil fi Ma'ani At-Tanzil yang muncul pada abad 8 Hijriah tersebut selesai disusun oleh Al-Khazin pada hari Rabu tanggal 10 Ramadan tahun 725 Hijriah. Kitab ini disusun oleh Al-Khazin sebagai ikhtisar dari kitab tafsir Ma'alim At-Tanzil karya Al-Baghawi yang wafat pada tahun 510 Hijriah. Menurut informasi yang diberikan Ibnu Taimiyah dalam Muqaddimah fi Usul tafsir karya Al-Baghawi tersebut juga merupakan ikhtisar dari tafsir karya As-Salabi, yaitu Al-Kashf wa Al-Bayan an Tafsir Al-Quran. Dalam karya tersebut Al-Baghawi menghindarkan tafsirnya dari hadis-hadis maudhu serta pandangan-pandangan bid'ah. Keterpautan kehidupan antara Al-Baghawi dan As-Salabi tidak begitu jauh, mengingat As-Salabi wafat pada tahun 428 Hijriah. Yang kedua yakni sistematika penyusunan. Dalam kaitannya dengan sistematika penyusunan kitab tafsir, perlu diketahui adanya 3 sistematika penyusunan tafsir yang dikenal di kalangan para ahli tafsir, yaitu tertib mushafi atau urutan ayat dan surah, tertib nuzuli atau urutan kronologi turunnya surah-surah, dan tertib maudhu'i atau urutan sesuai tema. Al-Khazin dalam tafsirannya telah menempuh sistematika yang pertama atau tertib mushafi, yakni penafsiran Al-Quran menurut susunan urutannya dalam mushaf. Dalam kaitannya ini, Al-Khazin telah merampungkan penafsiran seluruh ayat Al-Quran, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Cara seperti ini sebelumnya pernah ditempuh oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Berbeda dengan cara yang ditempuh oleh Al-Qurtubi
Asy-Syaikh Muhammad Rasyid Ridho Ahmad, Mustafa Al-Barogi, dan Jamal Al-Din Al-Qasami yang menempuh cara pengelompokan ayat-ayat yang berada di suatu tempat yang masih dalam satu konteks pembicaraan. Yang ketiga yakni metode penafsiran tafsir Al-Khazin. Mengingat Al-Quran bagaikan lautan yang keajaiban-ajaibannya tidak pernah habis dan kecintaan padanya tidak pernah lapuk oleh zaman. Sesuatu yang dapat dipahami jika terdapat ragam metode untuk menafsirkannya. Kitab-kitab tafsir yang ada sekarang merupakan indikasi kuat yang memperlihatkan betapa perhatian para ulama untuk menjelaskan ungkapan-ungkapan Al-Quran dan menerjemahkan misi-misinya. Studi atas hasil karya penafsiran para ulama sekarang ini secara umum menunjukkan bahwa mereka menggunakan beberapa metode. Nasaruddin Baidan dalam bukunya mengatakan bahwa ada 4 metode atau manhaj yang dikembangkan oleh ulama dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu metode global atau manhaj jumali, metode analitis atau manhaj tahlili, dan metode perbandingan atau manhaj muqaran, metode dan terakhir yakni metode tematik atau manhaj maudhu'i. Al-Khazin dalam tafsirannya mengikuti manhaj tahlili, yaitu manhaj yang berusaha menjelaskan seluruh aspek yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Quran dan mengungkapkan segenap perhatian yang ditujukannya. Dalam hal ini Al-Khazin yang mengingatkan diri pada sistematika tertib mushafi dalam menjelaskan Al-Quran ayat demi ayat dan surah demi surah. Menyingkapi segi pertautan atau munasabah dan memanfaatkan bantuan asbabun nuzul, hadis-hadis Nabi dan riwayat-riwayat para sahabat dan tabi'in dalam mengungkapkan petunjuk ayat. Kadangkala semua ini dipadukan pula dengan hasil pemikiran dan keahliannya, dan kadang pula diikuti oleh kupasan bahasa. Yang terakhir pembahasan ini yakni corak tafsir Al-Khazin. Bentuk penafsiran merupakan pendekatan dalam proses penafsiran, sementara metode penafsiran sebagai sarana atau media yang harus diterapkan untuk mencapai tujuan, dan corak penafsiran merupakan tujuan instruksional dari suatu penafsiran. Itu berarti apapun bentuk dan metode tafsir yang dipakai, semuanya berujung pada corak penafsiran, baik corak umum, khusus maupun kombinasi. Dengan demikian, yang dimaksud dengan corak penafsiran ialah suatu warna, arah atau kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi sebuah karya tafsir. Karya tafsir seorang mufassir sangat diwarnai oleh latar belakang disiplin ilmu yang dikuasainya. Dalam hal ini Mu'in Salim memilahnya dalam 8 corak, yaitu corak tafsir, kalam, fikih, akhlak, ijtimai, ilmi, falsafi, tibbi, dan sejarah. Data yang ditafsirkan dengan pendekatan sejarah biasanya berkenaan dengan kehidupan sosio-kultural masyarakat Arab. Ketika suatu ayat diturunkan, hal ini berpijak pada suatu landasan faktual bahwa terdapat ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus tertentu. Teknik semacam ini sudah dikenal dan bahkan dipergunakan sejak masa sahabat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang manhaj tafsir Al-Khazin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.